Halo sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Oke, minggu ini saya akan men-sharingkan sebuah ilmu yang sangat powerful, yaitu melanjutkan dengan trading dengan sebuah indikator yang sangat luar biasa, yaitu mengenai Donchian ya. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai Donchian indikator yang sangat powerful ya. Kali ini saya akan melanjutkan lagi dengan uh, teknik yang lain ya. Oke, yaitu teknik breakout. Kita men-trading breakout dengan Donchian channel. Bagaimana caranya? Pertama kita teman-teman sekali lagi saya infokan bahwa saya tidak pernah bergabung dengan pihak perusahaan manapun yang menawarkan paket-paket investasi dengan income fix begitu ya. Bagi saya trading tidak ada income fix, tetapi konsistensi itu tidak sama dengan fixed income. Fixed income itu seperti deposito setahun 4% gitu ya. Yang gitu-gitu tuh fix. Sebab trading tidak ada yang tahu market secara pasti. Tidak ada itu ya. Semua berbicara probabilitas. Oke? Jadi tidak ada ilmu yang sempurna. Jadi berhati-hati dengan penawaran atas dasar trading forex lah, saham lah ya, dengan janji-janji kalau saya tidak mau katakan itu janji palsu begitu dengan fixed income ya. Itu berhati-hatilah ya. Oleh sebab itu teman-teman belajarlah dengan tekun. Kalau memungkinkan Anda harus belajar dengan mentor supaya Anda betul dibimbing tentu dengan mentor yang berpengalaman tentunya. Oke. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau belajar secara precision, secara advance, saya ada kelas private baik online maupun offline. Jadi teman-teman bisa hubungi WA saya ya. Oke ya teman-teman, jadi sekali lagi kita namanya bisnis ya, trading ini bukan main-main tetapi bisnis. Teman-teman harus usaha keras, berani investasi dengan tepat sasaran. Yaitu sebelum Anda mengalami coba-coba dengan kerugian uang sungguhan, lebih bagus Anda investasikan uang Anda dulu untuk ilmu, untuk seumur hidup Anda. Oke? Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya jangan berpikir bahwa cari uang di trading, oh ternyata gampang loh, itu hanya cerita ya teman-teman. Tapi sesungguhnya itu adalah banyak orang mengalami kolaps di dunia ini. Karena apa? Tidak belajar dengan baik. Di satu sisi memang ini sangat menjanjikan kalau teman-teman dengan catatan punya ilmu tentunya ya. Sebab market ini adalah sangat sadis. Sebab siapa yang bermain di dalam ini adalah para institusi bandar-bandar. Mereka memiliki fund manager yang luar biasa. Kalau Anda tidak belajar, lalu Anda mau masuk ke sini, Anda hanya diketahukan mereka dan Anda bunuh diri. Oke? Jadi begitu ya teman-teman ya. Kedua, teman-teman waktu mau belajar trading terjun untuk praktek, sebaiknya teman-teman jangan pakai uang sungguhan. Bukalah akun demo, simulasi dulu sampai teman-teman bisa profit secara konsisten 2-3 bulan, baru coba-coba kecil-kecil ya pakai uang real. Jangan langsung, apalagi ditawarin oleh broker begitu ya, yang tiap hari di screenshotin itu. Untung ya, ketika saudara masuk jadi buntung ya. Apakah mereka salah? Mereka tidak salah ya. Tapi Anda yang kurang belajar begitu. Oke? Baik. Kita mulai ya. Bagaimana caranya membuat sebuah trading plan atau analisa atau cara trading berdasarkan indikator Donchian Channel. Baik. Teman-teman perlu diketahui bahwa di MetaTrader 4 rata-rata nggak punya indikator ini. Teman-teman bisa pakai di TradingView ya. Atau teman-teman bisa carilah di internet tentang indikator untuk teman-teman masukin ke dalam MetaTrader Anda ya. Tapi kalau udah mau susah-susah di TradingView ini juga gratis kan ya. Oke, kita cari indikator Donchian. Mana ini? Donchian. Ah ini ya. Ini dia. Powerful. Sekarang bagaimana kita melakukan trading secara breakout untuk ini ya.
dengan cara downtrend. Begini teman-teman. Syarat melakukan trading breakout. Ya, ini Euro USD. Oke, teman-teman, pertama, teman-teman lihat ya. Kalau kemarin kan kita, kalau video sebelumnya, teman-teman kalau belum lihat, teman-teman bisa lihat di kanan monitor Anda, di atas ada I ya teman-teman, mungkin nanti bisa cek di situ yang sebelumnya. Teman-teman, sebelumnya kan kita buy di sini, ketika dia sentuh di sini dengan indikator di bawah stokastik di bawah, kita melakukan buy ya, dan sebaliknya dia di atas, kita indikator ini di atas, stokastik ini kita melakukan sell. Oke, ini saya hapus kali ini ya. Nah, sebelumnya itu bagaimana sekarang kita melakukan breakout. Cara pertama teman-teman breakout adalah, teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat breakout itu adalah bagaimana caranya. Oke, kita mulai dari sini teman-teman. Ketika pertama adalah kita lihat waktu harga pertama break pertama, kita lihat ya. Break pertama adalah bagaimana caranya sih, dia tidak sentuh ini tetapi dia ini ya teman-teman lihat ya, ketika ini ya, ini kan downtrend bawah lantainya dijebol kan oleh candle ya, dijebol oleh candle, maka yang terjadi adalah kita sell ya, kita sell di sini, harga turun ya, turun sampai di sini. Kalau dia jebol, kita sell di sini sampai turun sampai di sini ya. $135 pips ya. Oke. Ya, ini salah satu contoh. Oke ya. Dia sempat naik tapi pada akhirnya dia turun ya. Oke. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah teman-teman ketika melihat ini mulai mengecil. Apa ini? Downtrend channel mulai mengecil atau mendatar ya. Tahu-tahu dia break. Nah, ini kan mulai mengecil nih. Ya. Mengecil ya. Kalau dia di bawah ini, teman-teman lihat ya. Nah, kita lihat ya, kayak ini kan dia mulai mengecil nih. Ya, ini harga naik dari bawah, tahu-tahu dia ini break kan? Ini candle ini break ini kan, teman-teman ya. Ketika dia break ya. Nah, teman-teman melakukan buy. Ya, harga terus naik loh, teman-teman, sampai di sini ya. Itu berapa? 233 pips ya, 230-an ya. Ini ada koma loh ya teman-teman ya. Kalau di MetaTrader itu sudah 2.300-an itu ya. Oke. Poin. Oke ya. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman, lihat ya. Setiap kali dia break dia naik. Oke. Ingat ketika kayak gini dia mulai mendatar, teman-teman. Dia mulai mendatar. Ketika dia break atas atau break bawah, teman-teman bisa melakukan buy atau sell. Kita lihat. Ini kan dia break kan? Dia mulai datar kan ya. Pertama mulai mengecil ini ya, dia punya channel. Kedua dia mulai mendatar kayak sideways begitu istilahnya. Dia naik turun. Ketika ada candle yang break ini. Kita lihat ini membreak ya. Tuh ya, dia membreak ini maka harga naik tuh ya. Harga naik. Nah, dia break teman-teman, kalau sampai di sini pun 100-an pip loh. Oh, masih naik loh ya kan? Dia naik sampai di mana nih ya? Kalau dia sampai di atas lagi apalagi ya. Ini 380-an pip loh. Ini GU ya, GBP USD. Oke. Terus ini mulai mendatar nih teman-teman. Kita lihat dia break ke atas atau break ke bawah ya. Ketika dia mulai mendatar. Dia break lagi kan? Mendatar dan mengecil lah teman-teman, perhatikan dia break atas kita buy. Tuh harganya naik kan? Nah, ini pun lumayan nih ya teman-teman ya. Sampai sini pun 100-an pip lah ya. Oke. Nah, ini mulai mendatar lagi ya. Kita lihat dia break gak? Dia break lagi kan ini kan. Nah, ini ya, jebol ya. Tuh, harga naik tuh. Jadi dari sini sampai sini berarti berapa itu? 250-an pip juga. Ya. Kita lihat. Ketika kayak dia begini, ini kan belum jelas. Teman-teman lihat dia. Dia break pertama nggak? Karena pertama dia membreak, ini sell. Tapi kita tunggu ada break kedua nggak? Nih ya. Ketika dia lagi naik-naik, dia break pertama, teman-teman langsung masuk, jangan masuk dulu. Kita tunggu konfirmasi adakah break kedua. Ini kan dia naik dari atas, dia ini membreak pertama, ya.
Karena dia masih lagi atas tadi, dia break pertama, kita tunggu konfirmasi. Apakah ada break kedua? Ah, ini kan di sini ada break kedua kan candle ini, ya. Nah, ini break kedua, teman-teman baru konfirmasi boleh sell ya. Nah, ini harga terus turun. Oke. Pertanyaannya, kalau kita pasang sell, kita pasang stop loss di mana? Gini, stop loss satu candle di atasnya. Teman-teman contoh, kalau ini kan teman-teman break ya. Jadi pasang aja stop loss di atas candle ini ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Kita masuk sini ya. Nah, ini harga sebetulnya nggak sempat kena kita punya ini kan. Nggak sempat kena kita punya apa? Stop loss, dan harga terus turun ya. Turun sampai di mana? Sampai di sinilah anggap ya. Itu 400-an poin juga, 400-an pip juga ya. Oke. Ya. Kemudian kita lihat ya, ini datar dia break kan? Ah, kita sell. Dia kan mulai break, kita sell. Sampai di sini 160-an juga. Oke. Nah, kita lihat kalau dia datar-datar, ini ya, datar-datar mulai kecil, kita break atas, kita buy. Cuman yang ini kita kena stop loss kayaknya ya. Oke, kita lihat dia mulai mendatar nggak? Nah, kan ini datar-datar, dia break ke atas, kita buy di sini. Ya, kita untungnya ini dikit cuman ya. Tapi juga 100 lebih pip loh ya, lumayan ya. Oke. Nah, kayak teman, dia baru dari atas, dia break pertama. Kita jangan dulu, kita tunggu dia ada nggak konfirmasi break kedua. Ini break kedua. Kita lihat nggak? Yang ini kita gagal ya. Ingat, tidak ada yang sempurna, maka kita perlu batasi resiko ya. Oke ya, kayak gini ya. Oke, kita lihat ya. Kita tunggu mengecil dan mendatar. Ini kan mengecil mendatar. Ketika dia break di sini, kita buy. Ya, nah yang ini untungnya dikit ya. Kalau ini untungnya kan kita buy di sini. Ya 780-an pip lah ya. Ini kecil-kecil ya. Kita mau lihat dia mengecil, dia break ke mana? Ke atas lah. Kita buy di sini. Ini kita untung dikit, ini kayaknya kena stop loss lah. Kita harus fair lah ya. Nah, teman-teman dari atas dia ke bawah, dia break pertama, jangan sell, kita tunggu ada nggak break kedua. Betul, dia dikonfirmasi perubahan tren dah. Ya. Nah, dia break kedua, tapi ini gagal ya teman-teman, malah dia ke atas. Oke, dari sini ke atas kita masih tunggu break pertama, jangan coba-coba. Kita tunggu dia break kedua. Ini break pertama. Ya, belum ya. Kita tunggu dia ada break kedua nggak? Dia ada break ini nggak? Ini ya, ini pertama, ini break pertama. Kita tidak, dan dia break kedua kita harusnya buy, tetapi ini kita pun gagal ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Ini break pertama dari atas kita tidak, kita tunggu dia break kedua. Nah, kalau sudah gede-gede ini, sebaiknya teman-teman yang saya bilang ya, kita harus secara kecil. Kalau gede-gede ini biasanya kegagalannya akan lebih besar. Lebih bagus kita tidak melakukan break yang dia sudah gede-gede gini. Oke. Nah, kita tunggu dia mulai mengecil. Belum mengecil belum? Ini udah mulai mengecil ya, kita tunggu break. Ini. Dia break ke bawah ya. Break ke bawah. Kita sell loh di sini ya. Kita lihat, ini pun gagal ya. Makanya kalau yang besar-besar, kalau break dia dari atas ke bawah, break pertama, kita lebih bagus tunggu konfirmasi break kedua. Ini kan break pertama tidak ada konfirmasi ke break kedua, jadi tidak kita lakukan. Demikian dia dari bawah ke atas. Ini break pertama, kita tunggu ada break kedua nggak? Ketika belum ada break kedua kita tidak, ya. Kalau kita masuk kita gagal. Terus, ini yang gede-gede lebih bagus kita jangan, ya. Dia mulai kecil, tunggu dia mulai ngecil. Dia break nggak? Tunggu dia mulai ngecil. Dia break nggak ya? Dia masih sideways bolak-balik. Kita lihat dia break nggak? Ini break ya, tapi gagal ya, sayang ya. Kita lihat. Ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat yang ini dari sini kecil, ini break pertama ya, dari bawah ke atas. Ini break pertama. Kita tunggu ada nggak break kedua dari sini. Ini mulai break kedua ya. Di sini dong, ya kan ini melebihi ini nih. Ini sebagai candle dari sini dia sudah break. Kita melakukan buy di sini, kita stop loss di bawah candle ini. Harganya naik cukup tinggi ya. Nah, sehingga teman-teman di 100 poin, bahkan kalau kita teruskan ini sampai 180 200-an poin. Oke.
Nah, kita lihat kalau yang gede-gede ini jangan cari yang break, ini sangat berbahaya kalau ini melebar ya. Kita mesti tunggu dia mengecil atau datar. Nah, kalau kita lihat yang gede-gede ini ya, kita lihat ya. Kita tunggu momentum teman-teman. Tunggu dia mulai mengecil. Kalau dia bolak-balik kan, nah, nggak ada. Nah, sideways kita tunggu dia ada break nggak? Nah, ini dia mulai break ya. Nah, dia kan sideways mulai datar kan ya. Dia mulai break ya, kita boleh sell ya. Kita lihat ini turun lumayan ya. Berapa? 141 poin. Nah, dia mulai mendatar. Ada break. Ini break kan ya. Break kita buy. Ini kan datar ya. Dia break buy ya. Cuman ini dapatnya dikit ya. Buy sampai di sini 60-an poin, 60-an pip lumayan juga. Kita tunggu lagi ya kayak gini ya, dia tunggu lagi. Ini break pertama karena dari atas break pertama kita tunggu ada nggak break kedua ya. Setelah ini ada break nggak? Dia ada break tapi gagal ya. Nah, kita lihat mulai kecil ini ya. Kita lihat break. Ini break kan, mulai kecil ini break. Kita buy teman-teman. Sampai di atas. 180-an pip lah ya, 170 180. Oke. Ini sekarang ya. Teman-teman GU ini dia break di sini, berarti ini kalau dia break lagi, ini dia break sini, ini dia break lagi kita boleh sell di sini ya. Tetapi hati-hati teman-teman, kalau ini mulai lebar-lebar kayak begini, kenapa? Seringkali kekuatan breaknya itu sudah habis gitu loh. Ya, kita mesti cari yang kalau bisa idealnya cari yang lebih kecil. Ya. Oke, demikian ini ya Donchian untuk breakout teman-teman yang suka breakout ya. Kita kalau dengan disiplin mengikuti ini maka kita akan menghasilkan profit yang sangat luar biasa. Kalau stop lossnya kecil, kalau teman-teman lihat ya, sekali profitnya panjang-panjang gede-gede ya. Sehingga kalau kita ukur ini antara loss dan profit, pasti lebih besar profit daripada lossnya. Oke, semoga bisa membantu. Salam sukses untuk kita semua.